Halo guys, balik lagi dengan gue di 97 Studio. Hari ini gue nggak bakal nge-review satu diecast dulu. Hari ini gue bakal custom tipis-tipis nih guys. Custom. Gue baru mau mencoba custom ini guys. Customnya itu custom biasa. Gue bakal coba custom ban. Dengan cara apa? Dengan cara repaint. Repaintnya seperti apa? Kita coba lihat guys nanti. Kita coba nanti lihat hasilnya. Gue bakal repaint. Repaintnya pakai apa om? Repaintnya pakai ini guys. Gue pakai cat khusus diecast itu dari Mr. Color. Dan kalian bisa searching atau browsing di marketplace itu banyak yang Mr. Color. Kalau gue sih untuk cat customize biasanya cari tipe cat yang yang bisa cocok untuk diecast kalian gitu. Jadi tipe cat itu banyak guys. Ada cat yang lacquer, ada cat yang akrilik, ada juga kalau untuk diecast ya. Ada juga kalau nggak salah satu lagi tuh apa lupa gue. Pokoknya ada 3 jenis catnya dan itu biasanya digunain untuk gunpla. Jadi biasanya digunain untuk ngecat gunpla itu ya kayak gitu guys. Jadi mereka tuh biasanya ketika ngerakit itu juga ngecat. Kalau di diecast itu ada namanya apa ya, model kit. Nah model kit itu biasanya dirakit kayak gitu guys. Dan rakitnya itu berdasarkan dengan instruksinya kayak gitu. Jadi kita harus airbrush dulu. Ini adalah bahan dari airbrush. Dan biasanya kalau misal kita mau ngecat itu harus dirapisin sama thinner guys. Nah karena gue simple tipis-tipis ngecat itu bodinya doang, jadi gue pakai yang biasa aja guys. Jadi nggak pakai thinner. Gue bakal ngecat ban dari Mini GT ini, ban Lamborghini dari Mini GT, dan gue bakal bandingin hasil sebelum sama sesudahnya guys. Nah untuk informasi kalian, gue ini beli cat yang lacquer. Jadi lacquer ini khusus untuk gunpla. Seperti ini guys catnya. Seperti ini catnya. Kalau kalian lihat di sini. Nah untuk catnya seperti ini guys. Dan ini harus dikocok dulu sebelum digunain. Jadi kan harus kocok dulu dan kalian harus beli kuas seperti ini guys, yang kecil. Nah setelah dikocok kalian buka, terus baru kalian taruh. Karena kita butuh catnya cuma kecil doang, kita pakai yang sisanya gitu guys, seperti ini. Jadi caranya itu kalian coba cocolin di sini, cocolin. Kalian coba dikit aja di sini, terus coba kalian warna di sini guys. Dan ini butuh ketelitian yang sangat tinggi guys, dan butuh fokus yang sangat tinggi untuk ngecat ini. Gue ada hasilnya yang udah pernah gue cat kemarin, tapi bukan ini guys, bukan wheels. Nah jadi gue ngecat wheels ini. Ada kemarin yang nyaranin buat di spidol aja. Kalau menurut gue sih kalau spidol tuh kurang detail ya gitu warnanya guys. Jadi lebih detailan kita kasih waktu ngecat kayak gitu. Dan ini butuh waktu yang rada lama guys untuk ngecat diecast kayak gini. Diecast lagi. Untuk ngecat wheels karena benar-benar kecil partnya dan harus benar-benar hati-hati buat kalian yang pengen custom, coba custom. Nah seperti ini guys, dan jangan sampai kena yang lain kayak gitu. Nah kalau untuk perlengkapan customnya gue biasanya beli yang masking tape. Masking tape itu untuk nutupin bagian yang nggak mau kita cat kayak gitu, biar nggak kena catnya. Nah ini butuh dikit banget guys untuk catnya, jadi nggak usah terlalu banyak untuk custom cat ya.
Jadi seperti ini aja. Dan ini menurut gua udah lumayan bagus dan lumayan keren kayak gitu untuk detailing catnya. Karena kalau untuk cat diecast biasanya dia pakai yang lacquer atau akrilik, tapi yang nggak terlalu bagus itu akrilik guys, karena dia gampang apa ya, kalau menurut gue tuh gampang luntur kayak gitu ketika kena air. Jadi kalian harus coba lagi nanti searching untuk referensi dulu sebelum kalian custom, dan kalian harus nyiapin budgetnya guys, karena kalau sembarang custom itu jadinya ngejelek guys. Dan kalian harus coba dari Hot Wheels dulu, jangan langsung coba ke mini scale karena itu berakibat fatal guys. Kalau udah selesai di Hot Wheels, udah bagus di Hot Wheels, ya kalian silahkan coba ke mini scale. Dan ini gue belum berani guys untuk ngecat mini scale. Mini scale itu baru gue custom tipis-tipis. Kemarin itu ada sempat gue ngecat satu diecast, ya jadinya tidak terlalu bagus guys. Memang kalau untuk ngecat kayak gitu biasanya disaranin pakai airbrush, karena airbrush itu merata gitu. Dan memang harus persiapan bagus kayak gitu guys. Jadi dia harus pakai masking tape dulu sebelum dicat, dan juga sebelum dilakuin airbrush itu diecastnya harus dibersih-bersihin dulu kayak gitu. Pakai lagi yang namanya amplas. Amplasnya itu ada grade-grade-nya sendiri, ada 1000, ada 800, ada 500 kayak gitu. Jadi untuk custom itu guys nggak mudah guys. Makanya ketika orang custom itu ketika jadinya bagus, itu harganya lumayan mahal guys. Jadi kalian tahu kenapa harganya lumayan mahal, ya itu tadi, karena customnya itu memang nggak mudah guys, dan butuh waktu yang lama. Makanya orang itu kalau untuk custom dia netapin harga yang mahal seperti itu guys. Jadi ketika kalian mau swap wheelsnya itu kalian harus bener-bener detailing guys kayak gitu, harus bener-bener konsentrasi penuh. Nah seperti ini guys, ini custom tipis-tipis gua yang wheelsnya. Jadi gua mencoba untuk custom tipis-tipis dulu, jangan yang langsung tebal guys. Nah seperti itu guys, kira-kira lumayan menguras pikiran, menguras fokus, dan menguras tenaga. Jadi habis ini gue bakal makan guys. Gak bercanda guys, gue habis ini bakal ngebuktiin sama kalian, ngeliatin sama kalian untuk diecast yang ini, wheelsnya apakah keren apa enggak. Kalian penasaran? Mari kita buktiin guys. Jadi gue bakal swap wheels dengan Lamborghini Aventador SVG yang warna emas kayak gitu guys, yang warna emas. Dan gue bakal swap wheels, dan wheelsnya ini di bagian depan berwarna hitam dan bagian belakang berwarna biru, atau kebalik, bagian depan warna biru, bagian belakang warna hitam, seperti itu. Diecastnya ini gue buka dulu guys, jadi rada susah kalau misalnya kita buka di atas. Kita buka dulu untuk diecastnya, kita pasang wheels yang ini wheelsnya ini bagian depan dan bagian belakang. Nah untuk informasi kalian guys, untuk wheelsnya ini, atau sorry bukan wheels, untuk catnya ini dia baru kering setelah 1 jam atau 2 jam kayak gitu. Jadi kalian harus ketika udah ngecat, kalian harus membiarkan wheelsnya ini kering dulu selama beberapa jam kayak gitu guys. Sebentar. Ini kayaknya oke, udah. Jadi ini belum kering guys, kondisinya belum kering.
Kalau kalian lihat beda banget untuk warna wheelsnya, dan itu kalau menurut gue bisa untuk customize tipis-tipis. Nah, seperti inilah guys kira-kira. Gimana menurut kalian guys? Ya kalau menurut gue sih ya lumayan lah untuk newbie, pemula. Karena untuk custom itu butuh tingkat tingkat imajinasi yang tinggi gitu. Dan butuh tingkat fokus yang tinggi juga. Jadi ya begitulah cara nge-custom yang simpel. Nah, hasilnya gimana Om? Ada yang pernah nge-custom body atau dan lain-lain? Ada sih. Gua kemarin nge-custom dari Lamborghini Aventador SUV yang abu-abu. Hasil customannya masih ya biasa-biasa aja deh, karena gue masih belajar gitu. Nah, yang ini dia. Ini hasil customan gue yang kemarin. Jadi ini bagian bawahnya biru, terus spionnya juga biru, terus bagian depannya ini ada yang belum kering kemarin catnya, tapi udah gue masukin. Terus yang terakhir ini bagian interiornya guys tuh. Kalau kalian lihat nih bagian interiornya seperti ini. Nah, seperti itu guys. Jadi ini hasil customan gue kemarin. Masih belum rapi. Ya namanya juga custom guys. Tapi gue kedepannya bakal nge-share sama kalian tentang info airbrush. Terus nanti gue bakal post itu guys. Gue bakal custom dan gue bakal kasih review buat kalian. Oke, itu aja customize singkat dari gue. Ini guys hasilnya. Gimana hasilnya? Ya itu tergantung persepsi kita masing-masing. Cara semuanya gue sih masih belajar ya, belum terlalu tahu kayak gitu tentang customize, tapi gue bakal cari tahu lagi dan gue bakal share buat kalian guys. Karena jarang sih orang yang mau ngebuka rahasia customize-nya. Kalau ini gue sambil belajar sambil ngebuka ilmu buat kalian guys, biar kalian bisa untuk customize sendiri seperti itu. Ya lumayan sih kalau menurut gue sih. Untuk hasilnya kita chat berapa menit, lebih dari 10 menit guys. Ya ini lumayan hasilnya. Ini bagian depan seperti ini. Ini bagian depan. Before after bagian belakang, after bagian depan. Setelah kita cat. Dan cat yang gue gunain itu cat lacquer dari Mr. Color. Dan untuk catnya ini, yang ini guys, catnya ini itu ada Mr. Color, Mr. Tamiya, sama apa ya, Pak satu lagi, ada 3 pokoknya. Jadi kalian cari aja. Dan ini harus pakai thinner guys buat dia nempel sempurna, buat cepet kering. Intinya itu doang, biar nggak terlalu terlalu keras kayak gitu. Contohnya kayak gini guys, seperti diecast 2 yang ini. Oke, itu aja customize gue hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, comment, and like. Jadi kita lanjut ke video display-nya. Gue dari Nabil Stefan Studio pamit. Kita lanjut ke video display-nya guys. Check it out.